Polres Metro Tangerang Kota menjadwalkan pemeriksaan terhadap pimpinan Pondok Pesantren Tajul Aliin Bahar bin Smith pada Rabu. Pemanggilan dilakukan terkait kasus dugaan penganiayaan dan pengeroyokan terhadap seorang anggota Banser di kawasan Cipondoh, Kota Tangerang. Namun melalui kuasa hukumnya, Ikhwan Tuonka yang dilansir dari Detikcom mengatakan kliennya tidak bisa hadir lantaran tim advokasi memiliki urusan lain. Tim akan mengatur ulang tanggal pemeriksaan Bahar bin Smith bersama penyidik. Sementara itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan, berdasarkan keterangan korban dan sejumlah saksi, Bahar bin Smith diduga turut melakukan pemukulan terhadap anggota Banser tersebut. Dengan demikian, total tersangka dalam kasus ini menjadi 4 orang. 3 tersangka lain merupakan orang-orang yang berada di sekitar Bahar bin Smith saat kejadian. Lalu dari 3 tersangka itu menjelaskan bahwa yang bersangkutan juga melakukan pemukulan, sehingga penyidik juga melakukan pemanggilan terhadap saudara Bahar Smith. Ketua Pimpinan Cabang GP Ansor Kota Tangerang Midiani menuntut Polres Metro Tangerang Kota menindak tegas seluruh pelaku kekerasan. Menurutnya kasus ini telah berlarut-larut, yakni selama 5 bulan mengendap sehingga perlu dilakukan pengawalan kasus hingga tuntas. Informasi yang langsung saya terima dari korban sahabat Rida, pemukulan ini lebih dari 10 orang dan pelaku atau oknum utamanya adalah BS ya. Keterangan yang saya terima dari sahabat Rida atau korban, pelaku utamanya adalah Bahar bin Smith. Kami akan kawal kasus ini sampai seluruh pelaku ditindak tegas. Hingga kini polisi telah menetapkan tersangka terhadap Bahar bin Smith karena melanggar pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan dan atau pasal 351 KUHP tentang penganiayaan junto pasal 55 KUHP tentang turut serta melakukan tindak pidana. Tim Liputan CNN Indonesia. Dan untuk melengkapi perspektif kasus penganiayaan seorang pria yang melibatkan Bahar Smith, kita akan langsung lanjutkan perbincangan ini dengan Ketua Pimpinan Cabang GP Ansor Kota Tangerang, Bang Midiani. Assalamualaikum Bang, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam. Oke, Bang, saya langsung saja karena sebelumnya tadi kita telah berbincang dengan kuasa hukum dari Bahar Smith. Begitu, ia mengatakan bahwa korban ini bukan anggota Banser, tapi melainkan ia adalah anggota dari PWILS. Betulkah korban merupakan Banser, anggota Banser atau bukan, Bang? Terima kasih. Baik. Akan saya jelaskan. Saya Ketua Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kota Tangerang menjamin 1000% bahwa sahabat Rida adalah kader Banser sekaligus Kasat Koryon Banser PAC Kecamatan Tangerang. Jadi begini, seseorang itu dikatakan kader Banser adalah setelah melakukan pendidikan namanya Diklatsar, dan sahabat Rida atau dalam hal ini korban Rida sudah menyelesaikan pendidikan dasar sebagai kader Banser, seperti itu. Jadi tidak mudah menjadi kader Banser kalau belum melakukan pendidikan. Baik, Bang Midiani, saya ingin meluruskan lagi kalau tadi versi dari kuasa hukum Bahar Smith mengatakan ketika dicek handphone dari korban ini, ia menemukan sebuah grup yang isinya adalah persatuan PWILS begitu. Jadi dianggap bahwa korban ini bukan bagian atau anggota dari Banser. Bagaimana tanggapan Anda? Logikanya sederhana, Ibu. Misal kita punya handphone, kita dimasukkan ke dalam grup, salah satu grup apapun itu ya organisasinya, kan belum tentu juga kita bagian dari pada organisasi itu. Logikanya sederhana. Jadi kalau misalkan tadi dari penasihat hukum Bahar bin Smith mengatakan bahwa sahabat Rida adalah kader PWILS karena telah ditemukan grup PWI di handphonenya, itu kan belum tentu juga sahabat Rida ini adalah bagian atau anggota dari PWILS tersebut. Dan kita boleh menyaksikan pernyataan dari keluarganya, istrinya, bahkan dari Kang Rida sendiri bahwa maksud beliau adalah untuk menyalami. Ada kemungkinan mungkin karena paranoid atau apa karena memang ada surat penolakan. Surat penolakan itu bukan hanya dari PWI LS, karena sebelumnya dari MWC NU setempat pun melakukan penolakan dan beberapa aliansi masyarakat. Gitu. Dengan alasan yang sama, begitu. Jadi bukan hanya PWILS, namun saat ini kan hanya PWILS yang selalu diangkat menjadi tertuduh. Namun begitu, kita sedang mempertimbangkan untuk upaya hukum, nanti lihat ke depan, tapi yang penting masyarakat sudah mengetahui dan memahami apapun bentuk framing, fitnah, tapi masyarakat sudah tahu apa yang menjadi tujuan ataupun perjuangan PWILS. Terkait Kang Rida sendiri, saat pasca kejadian itu langsung ditangani oleh Ansor Bansor
LBH-nya dan kami pun komunikasi dengan beberapa rekan, dan karena memang beliau anggota dari Ansor Banser, ya otomatis Ansor Banser yang akan melanjutkan proses-proses hukum dan selanjutnya langkah-langkahnya. Kami hanya sangat turut berempati dan turut merasakan terhinanya sebagai warga orang Indonesia, utamanya boleh dikatakan kita ini warga pribumi, disiksa sedemikian rupa. Mungkin sudah beredar pernyataan ataupun penjelasan langsung dari korban. Oke. Baik, Bang, tadi kita telah bersama-sama mendengarkan versi kronologi dari kuasa hukum Bahar Smith begitu ya. Saya sekarang ingin mendengar dari versi Abang nih. Dari versi GP Ansor sebenarnya kronologi kejadian yang melibatkan Bahar Smith ini seperti apa? Karena tadi pengacara mengatakan bahwa sebenarnya sempat ada provokasi bahwa korban ini sempat bertindak cukup anarkis dan ingin mencolok atau ingin menyerang Bahar Smith begitu. Kalau dari Anda kronologinya bagaimana? Jadi baik, terima kasih. Kronologinya saya dapatkan langsung ya dari korban Rida atau sahabat Rida. Pada pukul 10 malam, sahabat Rida itu berangkat dari rumah menuju tempat maulid yang memang nggak jauh antara Kecamatan Cipondoh dengan Kecamatan Tangerang, cukup 10-15 menit kita bisa tempuh. Dan memang itu sudah di mana-mana bahwa maulid tersebut salah satu penceramahnya adalah Bahar bin Smith. Nah, sahabat Rida ini atau Banser Rida ini memang beliau itu suka atau senang menghadiri maulid Nabi, itu tidak terkecuali atau tidak ada pengecualian mau Habib yang pengisi penceramahnya atau kiai atau ustadz. Yang pertama itu, yang berikutnya adalah itu sangat keliru ya bahwa sahabat Rida itu melakukan kerusuhan atau provokasi atau bahkan mau tadi bahasa Ibu tuh mencolok mata Bahar bin Smith ya. Bahar bin Smith itu Ibu bisa saksikan ketika ceramah itu pengawalnya itu banyak sekali. Jadi jarak 2 meter bagaimana orang mau nyolok, udah dipiting Bu. Sudah dipiting, bahkan ada pemukulan di lokasi acara tersebut di Panggung sampai sehingga dibawa ke rumah salah satu tersangka ya yang hari ini sudah jadi tersangka, inisialnya adalah MA. Nah, di dalam rumah tersebut juga banyak Bu yang mukulin. Sampai dibawa ke ruangan yang ada di rumah salah satu tersangka. Nah, di situ menurut keterangan sahabat Rida, dia dipukul dan diinterogasi, suruh mengaku bahwa dia adalah anggota PWI LS, dan berulang-ulang kali sahabat Rida mengatakan bahwa dia adalah anggota Banser Kasat Koryon Banser Kecamatan Tangerang. Dan menurut keterangan Rida juga Bu, selain pemukulan terjadi ada handuk dikasih air, dibekap Ibu pakai handuk basah, suruh mengaku juga sampai 2 kali. Sampai 2 kali dibekap pakai handuk basah, kemudian disiram pakai air, sehingga ketika 2 kali dibekap tetap tidak mau mengaku. Menurut keterangan sahabat Rida bahkan ada ancaman pembunuhan, mau dimutilasi menjadi 9. Oke. Oke, Bang, saya ingin merunutkan kembali ya. Jadi kalau misalkan dari cerita Abang ini, apakah Bahar Smith melakukan penganiayaan secara langsung terhadap korban? Langsung. Itu tadi yang memukul itu, Bahar itu menyaksikan dan memukul langsung. Menurut keterangan sahabat Rida termasuk ancaman tadi itu, mau memutilasi sahabat Rida menjadi 9 itu pakai sajam Ibu, pakai golok. Yang mengatakan itu adalah? Keterangan Rida itu menurut keterangan Rida yang mengatakan mau memutilasi sahabat Rida menjadi 9 itu itu Bahar bin Smith. Oke, baik, Bang. Tapi ketika korban ini datang ke maulid tersebut, sebenarnya kapasitasnya sebagai apa, Bang? Apakah memang datang pribadi, organisasi, atau ada penugasan tertentu sebenarnya? Ibu, maulid Nabi Muhammad SAW terbuka untuk umum, untuk umat Islam dari golongan manapun dan siapapun, selama dia umat Muslim dan memang cinta dengan Nabi Muhammad SAW. Tidak berangkat atas nama organisasi pun, kalau dasarnya adalah cinta kepada Nabi Muhammad SAW, maulid dimanapun pasti hadir. Jadi kalau tadi ditanyakan adalah kapasitasnya sebagai apa? Tadi sebagai umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang turut bahagia dan senang dengan acara maulid. Oke, baik, Bang. Kami ingin coba menarik lebih luas perspektifnya. Ini kan sebenarnya gesekannya cukup keras begitu ya, sampai ada penganiayaan hingga korban ini lukanya parah begitu. Sebenarnya selama ini bagaimana relasi antara GP Ansor Banser terhadap jamaah atau masanya dari
Bahar bin Smith begitu. Apakah sebenarnya sebelumnya sempat ada gesekan atau sebenarnya tidak pernah ada kejadian seperti ini sebelumnya? Betul. Baik, Ibu. Saya sejak jadi ketua pimpinan cabang Gerakan Pemuda Ansor Kota Tangerang tidak pernah bergesekan. Bahkan pengurus-pengurus atau jamaahnya Habib Bahar juga banyak saya kenal, Ibu, sahabat saya. Jadi Ansor Banser itu dimanapun berada, termasuk di Indonesia, ini sekaligus saya klarifikasi ya, tidak pernah yang namanya itu bikin rusuh, apalagi sampai membubarkan pengajian, apalagi sampai tadi bentrok dengan jamaahnya Habib Bahar. Tidak pernah, Ibu. Kami itu termasuk organisasi kepemudaan yang mengamalkan ihtilafu rahmatul ummah. Perbedaan itu adalah rahmat bagi umat. Jadi selama tidak ada masalah, tidak mengganggu ulama kami, tidak merongrong negara kesatuan Republik Indonesia, Banser Ansor tidak pernah bermasalah dengan siapapun. Bahkan sudah banyak diketahui khalayak umum, jangankan sesama umat Islam, sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang beda agamanya seperti Kristen, setiap hari rayanya kami siap menjaga. Baik. Apalagi umat Islam. Seperti itu, Ibu. Oke, Bang, terakhir tadi sebelumnya saya juga sempat bertanya kepada kuasa hukum Bahar Smith begitu bahwa ada kekhawatiran, ketakutan akan terjadi gesekan antar organisasi dari jemaahnya Bahar Smith dan juga dari GP Ansor atau dari Banser. Dan tadi pengacaranya mengatakan bahwa memang sebenarnya itu kan yang diinginkan begitu. Ditanggapi, Bang, silahkan. Jadi mungkin saya harus ajari dulu sejarah itu pengacaranya Bahar bin Smith. Ansor Banser itu tidak pernah bergesekan dengan siapapun, atau apalagi sesama umat Islam. Jadi sangat keliru menurut saya kalau mengatakan bahwa kita menginginkan pengajian atau acara yang dalam hal ini penceramahnya adalah Bahar Smith sampai rusuh, sampai ada keributan. Itu tidak pernah dalam sejarah Ansor Banser, apalagi Ansor Kota Tangerang, Banser Kota Tangerang membuat rusuh di Kota Tangerang karena masalah perbedaan pendapat atau perbedaan golongan. Tidak pernah ada. Jadi saya sampaikan sekali lagi kepada pengacara atau penasihat hukumnya Bahar bin Smith, bacalah sejarah. Sejak kapan Ansor didirikan? Sejak 24 April 1934 sampai hari ini eksis karena apa? Ansor adalah organisasi kepemudaan yang mengamalkan Islam rahmatan lil alamin, ahlus sunnah wal jamaah. Jadi keliru besar kalau kami ini sebagai perusuh atau pengacau atau bahkan membuat onar di dalam masyarakat. Begitu, Ibu. Oke, baik, Bang. Jadi ini kan kasusnya sudah terlanjur terjadi, anggota Banser ada yang terluka parah terkait dengan maulid atau acara yang dihadiri oleh Bahar Smith begitu. Apa yang diinginkan untuk kedepannya? Apakah ada proses hukum yang akan diambil atau seperti apa nanti? Ansor Kota Tangerang tegas, Ibu, bahwa siapapun yang melakukan tindak kriminal atau tindak pidana tidak melihat latar belakangnya siapa dia, dari mana dia. Hukum seadil-adilnya, tidak boleh pandang bulu, tidak boleh ada perlakuan khusus. Pokoknya adalah selama dia pelaku tindak pidana, hukum harus ditegakkan, jangan pandang bulu. Harapan Ansor ke depan seluruh pelaku harus ditangkap, Ibu. Saya sampaikan kepada pihak kepolisian, jangan ragu. Siapapun dia tangkap selama memenuhi syarat atau unsur pidana dan ditemukan alat bukti. Melalui LBH, kami akan mengawal kasus ini sampai dengan tuntas, sampai dengan pelaku ditangkap kesemuanya atau keseluruhannya dan korban mendapatkan hukum atau perlakuan yang seadil-adilnya. Begitu, Ibu. Baik, kita akan terus kawal kasusnya. Semoga tadi seperti yang Abang bilang bahwa hukum bisa ditegakkan seadil-adilnya. Namun yang pasti menjadi harapan kita juga tidak akan ada gesekan ya Bang antara organisasi maupun kelompok, terutama sesama umat Muslim di Indonesia. Terima kasih atas informasinya Ketua Pimpinan Cabang GP Ansor Kota Tangerang, Bang Midiani. Selamat malam Bang, Assalamualaikum. Selamat malam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.